Hai guys, hari ini aku mau jelasin isi materi dari bab 28. Judulnya 我吃了早饭来了. Nah, ini maksudnya apa? 我吃了早饭. Aku habis makan pagi, 早饭 sarapan, aku habis makan pagi dan datang. Lalu kemari, 来了 datang. Oke, kita mulai dari kosakatanya dulu. Dari nomor 1 ada zu, menyewa. Lalu yang nomor 2 tao. Tao ini kata satuan untuk rumah-rumahan. Jadi aku di sini kasih tandanya itu kata satuan yang dimaksud dengan paket atau unit. Gak harus rumah sih, bisa juga untuk produk atau barang yang paketan gitu. Jadi dia unit atau paket. Terus fangzi di sini bisa bangunan, rumah atau ruangan. Tapi kayaknya di cerita bab 28 kali ini itu adalah bangunan. Bukan bangunan, rumah. Terus nomor 4 itu man'i, puas. You de, ada yang bla bla bla. Lalu zhouwei itu sekitar. Nomor 6 zhouwei. Nomor 7 huanjing, lingkungan. Luan, berantakan. Chufang, dapur. Woshi, kamar tidur. Keting, ruang tamu. Mianji, luas. Ceng, lantai atau tingkat. Oke, kita lanjut lagi. Pingfang mi itu meter persegi. Terus ada shangqu itu naik ke atas. Yangguang, cahaya matahari. Kalau matahari itu taiyang, guang itu cahayanya. Jadi yangguang, cahaya matahari. Nomor 17 haishi artinya atau. 18 qizi artinya istri. Nah, kalau istri itu qizi, kalau misalnya suami itu 丈夫 gitu. Kalau suami istri jadinya fuqi gitu, digabung. Terus nomor 19 qingkuang itu artinya situasi kondisi. Nomor 20 cai, baru. Tuce, macet. Nah, jadi macet itu tuce bahasa Mandarinnya, kan mengejar atau berburu-buru. Tapi dia di sini nggak bisa berdiri sendiri, bisa berdiri sendiri, bisa juga tidak berdiri sendiri. Nanti kita lihat cara pakainya gimana. Yao shi, kalau. Fangzu, biaya sewa. Fangzu adalah biaya sewa. Suiran, meskipun. Zhen, artinya sangat. Lalu he, sungai. Jiao tong, transportasi. Fangbian, praktis. Zhan, stasiun. Gonggong qiche itu artinya bus umum. Chezhan, stasiun bus. Pangbian, samping. Ditie, MRT. Fujin, sekitar. Tiyuguan, gedung olahraga. Nah, di sini ada satu kosakata yang terlewatkan, tapi udah aku tulis di sampingnya karena ini juga kata satuan. Nah, tiao. Di sini tiao adalah kata satuan untuk sungai, kaki, dan ikan. Nah, di sini ada sungai. Kalau ada sungai, kalau kita ada bilang aku melihat sebuah sungai. Nah, sebuahnya itu gimana bilangnya adalah i tiao. Jadinya i tiao he gitu. Kalau misalnya kaki ada juga, tapi kayaknya aku lupa masukin. I tiao tui itu kaki. Dan ikan, i tiao yu, gitu cara pakainya ya. Kita lanjut. Nah, ini di kosakata kali ini ada, aku pas bikin, aku lihat ada yang sangat-sangat mirip. Dan mungkin kalau teman-teman nanti pas kerjaan latihan akan sangat membingungkan. Ini mau pilih yang mana nih? Zhouwei atau huanjing? Tapi tadi aku juga udah jelasin kalau huanjing itu lebih ke lingkungan. Oh, kayaknya bukan huanjing deh. Kayaknya aku salah, bukan huanjing. Yang benarnya itu adalah fujin. Gitu, fujin. Zhouwei sama fujin. Zhouwei sekitar, fujin juga sekitar. Nah, di sini
周围itu lebih mengacu pada, jadi ada satu tempat, dan 周围 adalah hal yang mengitari. Jadi yang mengitari suatu titik atau objek gitu, yang mengitari, yang ada di sebelah kiri kanan atas, bukan atas bawah sih, kayak di sekitarnya tuh sebelah depan belakang kiri kanannya itu ada apa aja. Nah itu adalah 周围. Kalau 附近 itu adalah jarak yang dekat. Dalam jarak dekat ada apa aja, tapi gak jelas apakah dia di sekitar, bener-bener sekitarnya itu seperti kayak sebelah kiri kanannya gitu, seperti 周围 yang bener-bener sekitar, atau deket tapi kayak di komplek lain, tapi itu juga termasuk 附近 kayak gitu. Jadi 附近 itu kayak ruang lingkupnya lebih gak jelas lah. Kalau 周围 itu bener-bener di sekitarnya gitu, jadi mungkin dia di depan, belakang, atau di sebelah kiri, sebelah kanannya, seperti itu. Oke, sekarang mari kita bahas 课文nya, dialognya. Oke, judulnya dari arah 我吃了早饭就来了, aku habis makan sarapan dan datang. Oke, berarti aku salah ya judulnya tadi. Harusnya 我吃了早饭就来了. Oke, ini background story-nya seperti apa? 小张住的地方离公司太远, tempat tinggalnya 小张jauh banget dari perusahaan. 他想租一套近点的房子, dia pengen menyewa rumah yang dikit, yang agak deket, rumah yang lebih deket dari perusahaannya. 今天他休息, hari ini dia istirahat. 又去看房子了, pergi lihat rumah lagi. 我吃了早饭就来了, aku habis makan sarapan terus langsung datang. 我也是, aku juga. 接了你的电话, 8点半就到这儿了. 上次您看了几套房子? Habis angkat telepon kamu, 接电话 habis angkat telepon kamu. Jam 8:30 udah nyampe sini. Terakhir, Anda sudah lihat berapa unit rumah? 看了3套, 都不太满意. Udah lihat 3 unit, tidak begitu puas. 有的太小, ada yang terlalu kecil. 有的周围环境太乱, ada yang lingkungan sekitarnya terlalu ribut ya mungkin. 太乱, terlalu ribut. Bukan berantakan di sini kayaknya, lebih ke ribut, suaranya bising, terlalu bising. 我再带你去看几套吧, aku bawa kamu lagi ya untuk pergi lihat yang beberapa unit. 看了房子以后, habis lihat rumah. 这几套房子厨房卧室还可以, 但是客厅面积小了点，有没有大一点的? Oke, beberapa unit rumah ini, dapur, kamar tidur, lumayan, masih bisa, 还可以. 但是, tapi, 客厅面积, oke, luas, ruang tamunya sedikit kecil, 小了点，有没有大一点的? Ada nggak yang sedikit besar? Ada yang sedikit lebih besar? 有, ada. 楼上18层有一套, yang di lantai atas, lantai 18, ada 1 unit. 客厅30多平方米. Oke, 平方米kan meter persegi, berarti ruang tamunya 30 meter persegi. 咱们上去看看吧. Oke, kita naik ke atas lihat-lihat yuk. Oke, 这套房子下午就没有阳光了吧? Unit rumah ini kalau sore udah nggak ada cahaya matahari lagi kan? Di sini dia bukan nanya, tapi dia mau make sure, ya kan? Makanya dia pakai pa. Oke, unit rumah ini nanti sore udah nggak ada cahaya matahari lagi kan? 是的, iya. 我还是想要上下午都有阳光的. Lebih baik aku masih pengen, ya ini kayak ya alternatif lebih baik menurut aku masih pengen mau yang pagi dan siangnya itu ada cahaya mataharinya. Oke, kita lanjut ke cerita yang kedua. 我早就下班了, aku dari awal tuh udah selesai kerja. Oke, background story-nya itu adalah 小张的妻子回来了. Oke, suaminya 小张 udah kembali. 怎么现在才下班? Kenapa sekarang baru pulang kerja? Nah, ini istrinya nunggu di rumah.
suaminya jam segini baru nyampe rumah. Makanya istrinya menerka si suaminya itu, kenapa sekarang baru pulang ke rumah? 怎么现在才下班? Terus istrinya istrinya yang pulang. Jadi si Xiao Chang nunggu istrinya dari rumah. Terus istrinya baru jam segini, baru malam banget sampai rumahnya. Maka si Xiao Chang menerka, loh kenapa pulang kerjanya itu malam banget gitu. 怎么现在才下班? 我早就下班了，路上堵车堵得厉害，我下了班就往回赶，到现在才到家。你今天看了几套房子? Oke, istrinya ngomong, aku dari awal tuh udah selesai kerja. Di jalan macetnya parah banget. 我下了班, aku habis selesai kerja, terus buru-buru cepet-cepet balik. 往回赶 itu maksudnya buru-buru cepet-cepet berjalan ke rumah gitu. Berjalan balik ke rumah. 到现在 sampai sekarang baru sampai rumah. 你今天看了几套房子? Kamu hari ini udah lihat berapa unit rumah? 看了7、8套. Oke, lihat 7 sampai 8 unit. 有一套 ada satu unit yang menurut aku tuh tidak yang bukan 不错 bukan tidak salah, tapi lumayan, yang menurut aku lumayan. 等你休息的时候 tunggu kamu nanti istirahat, 再一起去看看. Oke, nanti baru lihat. Di sini baru sih lebih tepat. Jadi baru lihat bareng-bareng. 要是你也满意，咱们就租了. Kalau kamu juga merasa puas, oke, kita sewa. 房租多少钱? Biaya sewanya berapa? 1个月3000块, sebulan 3000块. 怎么这么贵? Kenapa semahal ini? 虽然贵了点儿, meskipun agak mahal, tapi beneran bagus. Tapi rumahnya beneran bagus. 但是房子真好. 周围环境怎么样? Lingkungan sekitarnya gimana? 环境特别好. 西边是山, 山下边有一条小河. 河边是一个很大的公园, 周围非常安静. Nah, di sini sebelah barat gunung. Di bawah gunung ada sungai. Di pinggiran sungai ada taman yang besar sekali dan di sekitarnya sangat sunyi, sangat diam. 交通方便不方便? Oke, transportasinya bagaimana transportasinya? 方便不方便? Praktis tidak? 交通很方便. 楼下就有公共汽车站，坐车10分钟就到公司了。汽车站旁边就是地铁站，附近有学校、医院和体育馆。Oke, transportasinya sangat praktis. Di gedung bawah, di lobi, udah ada stasiun bus. 坐车 naik bus 10 menit udah bisa nyampe perusahaan. 汽车站旁边 di samping stasiun mobil adalah stasiun MRT dan di dekatnya udah ada sekolah, rumah sakit dan gedung olahraga ke 体育馆. Nah, kita lanjut. Sekarang kita akan belajar mengungkapkan gimana kita mengungkapkan kurang puas dalam bahasa Mandarin. Nah, kalau bahasa Mandarinnya kurang puas, sebenarnya bisa juga secara literally kita bilangnya pu man i, tapi itu tidak natural. Nah, atau itu terlalu sempit penggunaannya. Nah, di sini ada pengungkapan seperti kata sifat plus le i tiar. Nah, ini digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu tidak sesuai dengan standar tertentu dan tingkatnya kurang memuaskan. Sebenarnya ini kayak kalau kita mau bilang menurut kita ini kurang, ada yang kurang gitu. Ada yang kurang, jadi aku bilangnya kurang puas, maka kita pakai itu. Nah, bisa dilihat ini kata sifat plus le itiar itu sama seperti yang kita mungkin pernah belajar sebelumnya, itu yo tiar titik-titik. Itu sama aja sih, kayak menurut kita ada yang kurang gitu, makanya kita mengungkapkan seperti itu ekspresinya. Nah, contohnya 这种毛衣500块一件，贵了点儿. Nah, jadi pertama dia lihat, oh ini sweater harganya itu 500 kuai.
Menurut dia kemahalan, agak mahal, kemahalan. Dia bilang kemahalan, kalau Indonesia kemahalan, kalau bahasa Mandarin kui le tia gitu. Sebenarnya 500 kuai mahal atau tidak mahal itu relatif, tapi menurut orang tertentu itu memang sedikit mahal. Jadi bilangnya kui le tia. Terus kalimat yang kedua, 这个语法难了点儿. Nah, grammar ini sedikit susah. Nah, ini kan juga relatif banget, subjektif. Tiap orang beda-beda. Ada yang menurut orang susah, ada juga yang enggak. Nah, jadi bisa bilang 难了点儿 atau 难了一点儿. I bisa dipakai, bisa juga tidak dipakai. Jadi itu optional, terserah. Oke, kita lanjut. Gimana caranya mengungkapkan lebih baik? Nah, di sini lebih baik atau masih lebih baik itu bilangnya adalah 还是. Ya, benar. 还是itu memang punya artinya, bukan punya arti. Memang sebelumnya kita belajar 还是itu artinya atau. Tapi 还是bisa juga digunakan untuk mengungkapkan lebih baik atau alternatif yang lebih baik. Jadi penjelasannya adalah kata penghubung yang digunakan untuk mengekspresikan harapan atau pilihan. Ini biasa aja, ini menunjukkan bahwa ada cara yang lebih baik. Nah itu, cara yang lebih baik atau lebih sesuai. Contohnya, 我还是想一个人住一个房间，不愿意跟别人合住. Nah, aku masih pengen. Di sini aku masih pengen tinggal sendiri aja, gak mau tinggal bareng orang lain. Jadi menurut aku lebih baik aku tinggal sendiri aja. Aku masih pengen tinggal sendiri. Bisa juga masih sih, gak harus lebih baik juga, bisa juga masih. 天冷了，还是买一件羽绒服吧. Cuacanya udah dingin nih, lebih baik aku beli baju dingin aja. 还是买一件羽绒服吧. Nah di sini lebih baik ya kan, lebih baik aku beli baju dingin aja. Nah, sekarang yang paling penting dan yang benar-benar harus kita fokuskan adalah ciu dan cai. Kapan kita menggunakan ciu? Kapan kita menggunakan cai? Sebenarnya untuk kata ciu ini tidak ada arti yang benar-benar sesuai, tapi lebih ke penggunaan. Makanya dia kalau kata-kata seperti ini dalam bahasa Mandarin sering muncul, tapi gak ada arti yang mutlak gitu, beda dengan kata-kata lain. Kalau cai itu punya artinya itu adalah baru gitu, tapi barunya seperti apa nanti kita lihat. Ciu di sini fungsinya adalah untuk mengungkapkan segera atau tidak lama lagi. Jadi dia untuk hal-hal yang berbau cepat, lebih awal, lebih cepat dan lebih mudah. Nah di sini kata kuncinya itu adalah lebih awal, lebih cepat dan lebih mudah. Sedangkan cai itu kebalikannya. Cai itu adalah untuk sesuatu yang lebih lambat, lebih sulit, dan terlambat. Gitu. Yang nuansanya itu lebih lambat, lebih sulit, terlambat. Jadi biasanya dimengertikan sebagai baru saja atau sebentar yang lalu. Nah, contoh kalimat ciu, misalnya, 你等一下，他就来. Kamu tunggu sebentar, nanti dia juga datang. Tapi di sini cepet, kita tahu dia pasti cepet nih tunggunya. Nggak, mungkin maksud dia tuh cepet kok, dia datangnya dia pasti langsung datang. 现在6点，我们6点半就出发. Nah, sekarang jam 6, kita jam 6:30 berangkat. Langsung berangkat atau udah berangkat. Nah, di sini masih relatif lebih cepat lah, jam 6, jam 6:30. Ya kan, tapi mau dibilang cepat, mau dibilang enggak itu sebenarnya relatif. Tapi kalau secara sense normalnya ya kalimat seperti ini masih nuansanya lebih awal kan, berangkat lebih awal, 6:30. Kalau misalnya contoh kalimat yang cai, kalimat pertama, 我才到家, aku baru sampai rumah. Nah, di sini sampai rumah. Nah, kenapa bisa pakai cai? Ya kan, kenapa bisa pakai cai? Karena misalnya biasanya nyampe itu sih pakainya cai kayak gitu, kayak baru nyampe rumah pas perjalanannya udah jauh, perjalanannya panjang, bukan dalam waktu singkat kan. Biasanya kalau misalnya pulang rumah atau apa, kalau konteks kayak gini, konteks tiba di suatu tempat biasanya kan butuh perjalanan, biasanya sih pakainya
才gitu sih kebiasaannya. Terus 他才来半年就已经说的不错了. Dia baru setengah tahun, dia baru datang setengah tahun. Ngomongnya udah lumayan. Nah, di sini ada dua sih. Ada yang pertama 才, terus 就. 他才来半年, dia baru saja datang setengah tahun. Nah, di sini mungkin dia ada arti baru saja. Dia baru saja datang setengah tahun, ngomongnya sudah lumayan bagus. 说的不错了. Nah, terus ini ada contoh kalimat berikutnya. Nah, 他来中国以前就学汉语了. Nah, di sini sebelum dia datang ke China sudah belajar bahasa Mandarin, pakainya 就. Biasanya nih 就 di depan atau yang mengikuti berikutnya, habis kata 就 biasanya tuh kata kerja atau kata sifat gitu. Kalau mau diketahui polanya 就学就到 udah sampai 就好 udah sembuh 就下班了 selesai kerja. Nah, 他来中国以前就学汉语了. Dia sebelum datang ke China udah belajar bahasa Mandarin. 不要2个小时, 1个小时就到了. Nah, ini lebih jelas lagi. Tidak perlu 2 jam, 1 jam saja sudah sampai. Nah, ini kan lebih cepat kan? 他吃了2片药就好了. Nah, dia makan 2 tablet obat saja udah membaik atau sudah sembuh, gitulah cara mengertinya. 我早就下班了. Nah, biasanya nih ada kata kuncinya juga sih. Kayak 早 itu awal ya kan. 早 itu udah melambangkan cepet awal. Jadi pakainya 就. Terus 以前sebelumnya, sebelum dia datang ke China, nah itu udah pakainya biasanya 就. Gitu. Berikutnya kita lihat contoh kalimat 才, 他10点钟才起床. Dia jam 10 baru bangun. Nah, ini mungkin judgement orang beda-beda, tapi jam 10 baru bangun mungkin cocoknya pakai 才 gitu ya. Terus 8点上课, 他8点半才来. Nah, ini ceritanya udah terlambat nih ya kan, jam 8 kelasnya, dia jam 8.30 baru kelas. 你怎么现在才来? Nah, ini kalau pertanyaan seperti ini, kenapa sekarang baru datang? Berarti ya cocoknya pakai 才. Tapi tergantung lah ya kan. Nah, ini cuma contoh kalimatnya aja. 我才会用筷子吃饭. Aku baru bisa makan pakai sumpit. Gitu. Nah, ini contoh adegannya di kelas misalnya gurunya langsungnya bilang nih, 你怎么9点才来? Kamu kenapa jam 9 baru datang? Jawabannya, 我9点差1刻才起床. Aku jam 9 kurang 15 menit. 1刻 itu 15 menit. Artinya dia jam 8.45 atau 9 kurang 15 menit baru bangun. Jadi ya telat ya kan? Udah telat lah ini konteksnya. Nah, oke. Berikutnya cara bilang kalau dalam bahasa Mandarin. Bahasa Mandarinnya kalau sebenarnya banyak, tapi di bab kali ini adalah 要是. Terus formatnya itu ada di bawah 要是 apa-apa yang terjadi kondisi 就 maka akan apa. Kalian bisa memulai kalimat ini dengan 要是 terus diikuti dengan kondisi 就 habis itu hasil. Nah, contohnya kalau kamu datang 要是你来就给我打个电话. Telepon aku, 我去车站接你. Aku akan pergi ke stasiun jemput kamu. 去车站接你. Kalau kangen rumah, 要是想家. Kalau kangen rumah, 就给妈妈打个电话. Maka telepon mama, 就给妈妈打个电话. 要是你去, kalau kamu pergi, aku juga pergi. 我就去. Gitulah contoh kalimatnya. Simple aja. Tapi ini
Kayak kalau kamu pergi, aku juga pergi gitu loh. Kalau misalnya buat ngomong kalau, 要是你去我就去 gitu. Nah ini kalau di kalimat nih untuk pakai 就, nah subjeknya harus dilihat. Kalau subjek itu paling depan ya kan, 我就去. Nah, jadi setelah kata 就 biasanya tuh kata kerja atau kata sifat gitu. Nah, berikutnya adalah cara bilang meskipun. Bahasa Mandarin meskipun, 虽然, terus diikuti dengan 但是. 虽然, titik-titik, 但是, titik-titik, itu udah seperti, apa ya, udah sepaket lah gitu. Karena dia adalah kata sambung, jadi untuk menghubungkan dua klausa. Jadi di sini tuh biasanya dia udah berbarengan. Contohnya, 他虽然学的时间不长，但是说得很不错。Meskipun dia waktu belajarnya tidak lama, tapi ngomongnya lumayan. 外边虽然很冷，但是屋子里很暖和. Di luar meski sangat dingin, tapi dalam rumah sangat hangat. 暖和 itu hangat. 我也想见. Nah, 但是ini juga bisa berdiri sendiri. 但是 memang bisa digunakan sendiri. Tapi kalau 虽然 gak bisa dipakai sendiri. 虽然 itu udah pasti harus sepaket dengan 但是. Cuman 但是 sendiri tuh bisa dipakai sendiri. Ngerti kan guys? 我也想家, aku juga kangen rumah, tapi aku tidak merasa kesepian. 但是我不感到寂寞. 寂寞itu sendiri, kesendirian atau kesepian gitu. Nah, ini contoh kalimat lebih lanjut. Harus sering-sering lihat contohnya nih untuk 就. Contohnya ini ada dialog dari yang kiri atas, kita lihat dulu. 你吃了早饭去哪儿了? Kamu habis sarapan kemana? 我吃了早饭就去看房子了. Aku habis makan sarapan. Ini aku lupa tambahin sarapan. Aku habis makan sarapan langsung lihat rumah. 就去看房子了. Terus yang kiri bawah, ini adalah dialog yang berbeda. Ini berarti totalnya ada 4 dialog. 你买了东西去哪儿了? Kamu habis beli barang, pergi kemana? 我买了东西就去银行换钱. Aku habis beli barang, langsung ke bank tukar uang. Jadi 买了东西, dia beli barang dulu. 买了东西去银行, pergi ke bank tukar uang. 换钱, 换钱 itu exchange money, tukar uang. Nah, jadi di sini 就 tuh kayak habis ngapain terus ngapain. Ya bisa juga pakai 就. Kayak gitu, bisa juga pakai 就. Terus dialog yang ketiga. 你什么时候出发? Kamu kapan berangkat? 出发 itu berangkat. 等我们吃了晚饭. Tunggu, 等 itu tunggu kita selesai makan malam. 就 langsung berangkat. 就出发. Nah, adik kapan pulang rumah? 弟弟什么时候回家? Adik kapan pulang rumah? 看了比赛, habis makan, bukan habis makan, habis nonton. Kan itu nonton. Habis nonton lomba, langsung pulang rumah. 就回家. Nah, oke, ada lagi nih contoh penggunaan kata 了点 plus 虽然. Ini contoh praktek yang grammar-grammar yang tadi kita pelajari. Ada 4 dialog seperti biasa. 怎么这么贵? Kenapa mahal banget? Kenapa semahal ini? Kenapa begini mahalnya? 虽然贵了点, meskipun agak mahal. 虽然贵了点, 但是房子很好. Tapi rumahnya sangat bagus. Di sini meskipun mahal dikit, agak mahal. Nah, meskipun, penggunaan meskipun, tapi itu harus ada kontrasnya gitu. Sebenarnya nggak gitu banyak peraturan sih. Cuman menurut kalian make sense-nya gimana aja. Misalnya menurut kita ini kok mahal ya gitu kan. Ya, tapi meskipun mahal, ya rumahnya bagus banget sih, ya kan. 但是房子很好. Kualitasnya gimana gitu. Nah, jadi ada kontras, ada ngomong sisi negatifnya, ada juga ngomong sisi positifnya. Nah, terus dialog yang kedua, kenapa sejauh ini 怎么这么远? 虽然远了点，但是有车. Nah, negatifnya, ya meskipun agak jauh, tapi kita ada mobil, ya kan? 但是有车.
Dialog yang ketiga, 问题怎么这么多? Pertanyaan kenapa sebanyak ini? 虽然多了点儿, ya meskipun agak banyak, 但是不太难, positifnya gak gitu susah. Nah, terus lanjut. 怎么这么难? Kenapa sesusah ini? Memang sih agak sulit, meskipun agak sulit, tapi menarik. 虽然难了点儿, 但是很有意思. Negatifnya iya sih agak susah, 难了点儿. Positifnya 很有意思. Gitu. Nah, kita lanjut. 要是titik titik, 就 titik titik. Ini penggunaan tadi kata pas kita mau bilang kalau. Ini contoh kalimat lebih lanjutnya. 要是你也满意, 咱们就租了. Kalau kamu merasa puas, kita sewa ya, kita langsung sewa. 要是你也满意, 咱们就租了. Kalau kamu juga puas, kita langsung sewa. 要是不太远, kalau tidak terlalu jauh, kita naik sepeda. Di sini 骑车去, 要是不太远, 咱们就骑车去. Di sini 骑车 sebenarnya tuh secara harafiah itu harusnya mengendarai kendaraan. Tapi kalau kita lihat dari konteks kalimatnya kan tidak terlalu jauh nih ceritanya. Berarti kayak gak usah pakai mobil ya kan, gak usah pakai apa. Mungkin bisa juga sepeda motor. Jadi kita bukan naik sih harusnya, lebih tepatnya itu adalah mengendarai, kita bawa sepeda motor ya, tapi biasanya kan bilangnya naik sepeda, jadi ya udah 骑车去 naik sepeda. 要是你不喜欢, kalau kamu gak suka, gak jadi beli, 就不买了. Ya kalau kamu gak suka ya udah gak beli, gak beli, 就不买了. Oke, nah berikutnya kita sampai ke latihan. Nah seperti biasa, pertama-tama kita harus lihat dulu pilihannya ada apa aja. Nah di sini aku sudah pantengin, aku sudah tunjukkan cara bacanya, pinyin, artinya tidak. Nah, harusnya teman-teman kalau udah lihat sampai sini, kalian sudah familiar dengan si artinya itu, ya kan? Arti dari kosakatanya itu. Nah, yang pertama itu ada 环境, 调, 环境 lingkungan, 调, tadi apa kata bantu ya kan, 附近 附近 bukan lingkungan, 附近 itu dekat sekitar, ya gitulah. 旁边 samping, 打算 rencana, 方便 praktis atau mudah, 就 要是 kalau, 才 baru, 还 masih, 套 paket, 虽然 meskipun. Nah, baru kita lihat soalnya. Nah, dari yang pertama nih aku udah pantengin jawabannya, kita lihat. Nomor 1, 他昨天晚上9点 titik-titik 回家. Nah, cocoknya apa? Cocoknya 才. Kenapa? Karena kata kuncinya itu yang ini yang aku gambarin, kasih kotak ini, 晚上9点, jam 9 malam. Ya udah ada nuansa agak telat gitu lah ya, agak telat atau terlambat. Jadinya cocoknya pakainya 才. 他昨天晚上9点才回家. Nomor 2, 你们这什么什么房子真不错. Nah ini kan maksudnya rumah kalian ini lumayan ya, 真不错, lumayan banget. Nah, ini cocoknya pakai kata bantu. 这套房子 unit rumah ini lumayan banget. 真不错. Nomor 3. 我下了课 aku setelah kelas, ya kan, setelah kelas 就去医院看病了. Memang sih penggunaan kayak gini, habis apa, langsung apa, biasanya cocoknya pakai 就. Jadi habis kelas aku langsung pergi ke rumah sakit, lihat konsultasi, 看病 就是cari dokter, terus konsultasi, kita sakit apa gitulah, 看病 cek penyakit kita. Nomor 4, 我觉得这次考得还可以. Menurut aku kali ini ujiannya, 考的 ujiannya titik-titik 可以. Nah, biasanya cocoknya pakai 还可以 lumayan bisa gitu, masih bisa lah gitu. 还可以 masih bisa. Nomor 5, titik-titik 有什么事就对我说不要客气. Nah, di sini kata kuncinya adalah 就. Biasanya 要是 itu udah sepaket dengan 就. Jadinya bisa juga
要是有什么事就对我说，不要客气. Kalau ada apa-apa, ngomong aja sama aku, jangan sungkan, 不要客气. Nomor 6. Titik-titik 只学了1个多月 hanya belajar 1 bulan lebih, 但是 tapi udah bisa ngomong banyak, 但是已经会说很多话了. Nah, di sini cocoknya pakai apa? Pakainya 虽然. Meskipun cuman belajar 1 bulan lebih, tapi bisa ngomong begitu banyak, 但是会说很多话了. Nomor 7. 我 titik-titik 毕业以后去中国留学. Nah, setelah. Kalau setelah berarti ini udah rencana. Kalau rencana cocoknya pakainya 打算, ya kan? Karena kan bahasa Mandarinnya rencana juga 打算. Rencana aku rencana setelah lulus 去中国留学, pergi kuliah. 留学 itu kuliah ke luar negeri, kuliah ke Cina. 这儿周围的 titik-titik 很好. Nah, di sini apanya, apa sekitarnya yang sangat bagus, yang sangat baik. Nah, lingkungan, 周围的环境, lingkungan sekitarnya sangat bagus. Oke, nomor 9 sampai 12. Nomor 9, 我们住的地方, tempat yang kita tinggali, 有地铁站, ada stasiun MRT, 交通 transportasi. Nah, ada stasiun MRT. Tempat tinggal kita ada stasiun MRT, berarti transportasinya sangat praktis, sangat mudah. 交通很方便. Nomor 10, 公共汽车站. Chan, di sini kalau ada chan berarti maksudnya itu adalah stasiun bus. 公共汽车站. Stasiun bus tepat 就在, tepat di sekitar, di dekat sekolah kita, 就在我们学校附近. Nomor 11, 学校. Kenapa di sini ada dua jawaban yang sama? Ada 2 jawaban yang sama. Bentar. Oh, bisa juga. Oke, nanti kulihat lagi. Nomor 11. 学校附近有邮局, 银行, 商店, 公园和体育馆. Nah, di sini 学校 titik-titik. Nah, di sebelah mananya? Maksudnya ini masih lokasi sih kalau 学校 titik-titik. Di dalam, di luar, atau di sekitarnya. Tadi di sekitarnya ada 周围, ada 附近. Nah, di sini karena di jawaban yang aku tertera itu cuman ada 附近 yang lebih cocok. Atau enggak? Ya, 附近 lebih cocok. Di sekitar kita, di dekatnya ada apa aja? 邮局, 银行, 商店, 公园和体育馆. Aku baru ingat. Kalau nomor 10 itu cocoknya di 旁边. Gitu, cocoknya pakai 旁边. Jadi stasiun busnya itu tepatnya ada di samping. Ada di samping sekolah kita. 我们学校旁边, samping sekolah. Kalau nomor 11 cocoknya di dekat, di sekitarnya. Jadi di dekatnya itu ada beberapa tempat. Ada tempat kantor pos, 邮局, 银行, bank, 商店, toko, 公园, taman, 体育馆, gedung olahraga. 体育馆 itu gedung olahraga. Nomor 12. 这 titik-titik 河里的水很干净. Nah, di sini air di dalam sungai ini sangat bersih. 这条河里的水很干净. Oke. Sekarang kita akan bareng-bareng melakukan latihan 就 dan 才 dalam bahasa Mandarin. Oh iya, benar-benar dalam bahasa Mandarin. Bentar. Oke, marilah kita lihat. Nomor 1. Jadi ini cuma boleh diisi dengan 就 dan 才. 他每天都6点半起床，今天6点钟才起床了. Biasanya untuk yang paling gampang tuh
untuk mengidentifikasi dia tuh pakai ciu sama cai itu kayak gimana. Biasanya tuh kalau ciu dia tuh toleransinya lebih banyak, jadi dia bisa belakangnya tuh bisa pakai le gitu. Nah di kalimat ini udah ada berapa le nih? Ada 1, 2, 3 dan 4, terus 5. Nah biasanya yang kayak begini-begini itu biasanya pakai le gitu. Karena ciu kan memang pada dasarnya itu dia kayak lebih awal, lebih cepat, lebih mudah. Jadi cepat selesai. Jadi makanya bilangnya le. Itu kan artinya juga udah selesai atau udah jadi sinkron lah. Jadi biasanya ciu itu di akhir kalimatnya biasanya ada le. Biasanya tapi nggak semuanya. Nah kalau di konteks ini tetap kita harus lihat konteks kalimatnya juga biar lebih yakin. 他每天都6点半起床. Dia tiap hari bangun jam 6:30, 6点半. 今天6点钟, jam 6. Biasa bangun jam 6:30, hari ini jam 6. Udah bangun lebih awal. 30 menit lebih awal. Berarti pakainya ciu. Oke. Gitu. Kata kuncinya di sini kalau ada waktu tetap patokannya adalah waktu. 然后 nomor 2. 8点钟上课, jam 8 ikut kelas. 8点半, jam 8:30, jam setengah 9 titik-titik datang. Lai berarti ini baru ya kan, udah telat. Cai lai baru datang. Nomor 3. 电影7点半 titik-titik 开演呢. 你怎么现在 kamu kenapa sekarang 什么什么来 datang. Nah, film mulai jam 7:30, 7点半. Tapi di sini kita lihat dulu lah. Kamu kenapa sekarang datang? Nah, ini berarti sekarang itu berarti ibaratnya belum jam 7:30 alias dia lebih pagi. Kalau enggak kenapa kalimatnya kayak gitu ya kan? Pertanyaannya kamu kenapa sekarang udah datang gitu kan? Maksudnya. Jadi ini cocoknya tuh pakai ciu. Kamu kenapa sekarang baru datang? Alasannya adalah karena jam 7:30 baru mulai kayen, itu artinya mulai dimainkan, filmnya baru mulai dimainkan. Cai kayen nah. Terus nomor 4. 飞机下午1点 titik-titik 起飞，上午10点他们 titik-titik 去机场了. Oke, ini juga masih sama. Jadi yang udah selesai dulu nih. 上午10点 pagi jam 10 mereka sudah pergi ke bandara. Ya kan, di sini kan ada le itu kan artinya sudah pergi ke bandara. Jadi di sini tuh berarti pakainya ciu. Nah, karena lebih awal, jam 10 pagi mereka udah pergi ke bandara. Sedangkan pesawatnya siang jam 1, 下午1点 siang jam 1 baru lepas landas, 起飞 baru terbang. Nah, di sini pun kita tahu konteksnya itu pakai baru, jadi cocoknya pakainya cai. Gitu. Nomor 5. 我觉得听很困难. Menurut aku, oke, ini susah, tentang susah gampang ya. Menurut aku mendengar sangat susah. 同学们听一遍. Teman-teman dengar sekali. Di sini pian itu kata satuan untuk kegiatan yang dilakukan berapa kali gitu. Kalau misalnya sekali berarti ipian. Kalau 2 kali berarti 2遍. Nah, 同学们听一遍. Teman-teman dengar sekali titik-titik 懂了, udah ngerti. Ya kan, sudah mengerti. Nah, di sini le, belakangnya ada le lagi berarti lebih cocoknya pakai ciu. Ciu 懂了. 我听2-3遍, aku dengar 2-3 kali. Oke, kalau dibandingin berarti menurut teman-teman ini mudah. Dengar sekali udah ngerti, tapi kalau aku dengar 2-3 kali 2-3遍 berarti menurutku susah. Nah, kalau susah berarti pakainya cai. Baru ya kan, baru bisa ngerti, cai neng tong. Nomor 6. 昨天晚上 kemarin malam aku jam 12 baru tidur. 我12点 ya 睡觉. Nah, di sini kalau dalam konteks normal ya jam 12 sudah lumayan larut malam, jadi cocoknya pakainya cai. 昨天晚上才睡觉. 12点lebih tepat jam 12. Nomor 7.
他上午下了课 Oke, dia pagi abis kelas 下了课 bla 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 去医院了 sudah pergi ke rumah sakit, berarti pakainya 就 memang sih patokannya itu kalau mau lebih gampang tuh pakainya le. Jadi habis selesai kelas langsung pergi ke rumah sakit. Nomor 8. 坐飞机去2个多小时 到了. Oke, naik pesawat 2 jam lebih. 2个多小时 小时 ini jam. 2 jam lebih sudah sampai. Naik mobil 坐汽车15个小时 15 jam. Ya kan? Bisa sampai. Nah, berarti di sini naik pesawat lebih cepat, berarti pakainya 就 ya kan? 坐飞机去2个多小时就到了. Kalau 坐汽车 naik mobil 15 lebih lama, berarti pakainya 才能到. Gitu. Oke, berikutnya kita ke latihan bagian 5, yaitu menyambungkan kalimat atau melengkapi kalimat. Jadi dia akan menjadi kalimat yang utuh. Pertama kita udah ada soalnya, terus aku tulis jawabannya dan beberapa kata kuncinya atau kosakata baru di kanan atas. Nah ini semoga teman-teman bisa kerjain dulu atau bisa dikerjain di latihannya, karena ini aku udah tulis jawabannya kalimat aku sendiri, jadi teman-teman bisa bikin kalimat sendiri juga. Jadi biar teman-teman bisa latihan juga gimana cara bikinnya. Nah, nomor 1 nih, ada pertanyaannya. Dia awalnya itu sudah diawali dengan 要是. Berarti ini kayak tentang kalimat kalau lagi pengandaian. 要是你来, kalau kamu datang, 我就陪你去买蛋糕. Aku temenin kamu pergi beli kue. 我就陪你去买蛋糕. 买蛋糕itu beli kue. Terus nomor 2, 虽然有点贵 meskipun agak mahal, 但是我觉得值得. Tapi menurutku worth it atau pantas. Atau gimana ya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya ya pokoknya 值得 worth it. Nah, ingat ya teman-teman, kalau pas melengkapi kalimat kayak gini harus pikir juga mana yang sesuai, mana yang enggak gitu. Kalau ini bahasnya tentang mahal, jadi gimana cara kita lihat sisi positifnya gitu. Kan itu udah agak mahal kan, udah kayak relatif lebih negatif kan. Jadi cari sisi positifnya gimana, nah itu semua tergantung teman-teman. Silahkan dikerjakan, terus boleh juga kirim ke admin, terus kasih lihat aku gitu. Nomor 3, 要是你想买就 Nah ini aku jawabnya 要是你想买就去前面结账. Nah kalau kamu pengen beli, oke, ke depan, maka ke depan dan check out atau bayar di kasir. Nomor 4, 要是你觉得不舒服, kalau menurutmu tidak gak enak badan, 就待在家休息. Lalu yaudah stay di rumah dan istirahat. 休息 itu istirahat. 待在家itu maksudnya stay di rumah. Nomor 5, 屋子虽然不大 meskipun rumahnya tidak besar, 但是交通很方便. 交通方便 itu maksudnya transportasinya enak atau mudah, praktis. 交通很方便. Nomor 6, 他虽然学的时间不长 meskipun dia waktu belajarnya tidak lama, 但是可以看到 tapi bisa lihat dia ada kemajuan. 他有进步. 进步 itu kemajuan. Nah sekarang kita menyelesaikan kalimat juga, tapi bedanya ini udah ada konteksnya karena ini dialog, jadi ada obrolannya juga. Nah nomor 1, 你觉得这套房子怎么样? Menurutmu unit rumah ini gimana? 虽然有点小 meskipun agak kecil, 但是附近有超市和饭店. Tapi di sekitarnya itu ada supermarket, 超市 itu supermarket, dan restoran dan 饭店. Nomor 2, 这件衣服怎么样? Oke, baju ini gimana? 虽然比较贵 meskipun agak mahal, 但是材质很好. Ini aku lupa pasang pinyin. 材质 itu maksudnya kualitas, tapi kualitasnya sangat bagus. Kualitas bahannya sangat bagus. Nomor 3, 你们国家城市交通怎么样? Oke, ini
maksudnya kota di negara kalian transportasinya gimana? 我们国家交通是堵车堵得厉害. Nah, ini aku jawabnya kalau negara kita itu transportasinya itu macetnya parah, 堵得厉害gitu. Tapi kalian bisa jawab juga kalau ini kan ada pilihan nih, 方便 atau 堵车堵得厉害, mudah atau macetnya parah. Nah, bisa dijawab. Lalu nomor 4, nih, 今天去得早吗? Kamu hari ini perginya pagi kah? 很早就到公司了. Jawabnya aku awal-awal sudah nyampe di 公司. Nah, ingat untuk memakai kata yang sudah ada di dalam kolomnya ini. Bukan kolom sih, ada di dalam tanda kurung. Nomor 5, 你怎么现在才来? Nah, kamu kenapa sekarang baru datang? 才来. 路上堵车堵得厉害. Nah, ini lagi-lagi di jalan macet marah. Nomor 6, 你怎么现在才来电话? Kamu kenapa sekarang baru telepon? 今天下午 sore ini aku 下了课就去训练了. Nah, ini aku habis selesai kelas 就去训练了. Pergi training, 来不及看手机, nggak sempat lihat HP gitu. Nah, lanjut ke latihan bagian 7. Latihan bagian 7 ini teman-teman kayaknya bisa kerjain juga. Ini jawab pertanyaan. Nah, ini ada 6 pertanyaan, lalu ku jawab semuanya. Mari kita lihat dari nomor 1. 你每天早上吃了早饭做什么? Oke, habis makan sarapan ngapain?我每天早上吃了早饭. Ini aku jawabnya versi lengkap aja ya. Jadi kalau versi lengkap itu jelas gitu. Jadinya 吃了早饭, oke, makan sarapan, 就 bisa pakai 就看书. Lalu baca buku, 就看书 gitu. Kalau nomor 2, 星期日你吃了早饭去哪儿了? Hari Minggu kamu habis makan sarapan, pergi kemana? 星期日 hari Minggu 我吃了早饭 aku makan sarapan 就和朋友聚会. Lalu kumpul-kumpul dengan teman. Tentu 聚会 ini artinya tuh kayak party atau acara kumpul, tapi di sini bisa juga untuk kumpul-kumpul. Nomor 3, 你吃了午饭常常做什么? Kamu habis makan siang seringnya ngapain? 我吃了午饭就继续工作. Aku habis makan siang, lanjut kerja. Lanjut itu 继续, 工作 itu kerja. Nomor 4, 昨天你吃了午饭做什么了? Oke, kemarin kamu habis makan siang ngapain aja? 昨天我吃了午饭 habis makan siang, aku 就和朋友逛街. Aku jalan-jalan sama teman. 逛街 di sini boleh jalan-jalan ke mall atau kemana aja gitu. Artinya jalan-jalan bukan wisata juga, kayak jalan-jalan ke mall gitu atau ke street food atau ngapain gitu. Nomor 5, 你吃了晚饭常常做什么? Kamu habis makan malam seringnya ngapain? 我吃了晚饭就去散步. Aku habis makan malam seringnya itu jalan-jalan. Ini juga jalan-jalan. Sanpu juga artinya jalan-jalan, tapi sanpu itu lebih ke kayak untuk menggerak-gerakkan badan atau olahraga gitulah. Kayak jalan-jalan di taman gitu. Kan ada nih paupu. Paupu itu lari karena kalau sanpu, san itu jalan. Ya, di sini konteksnya jalan pelan-pelan. Ini cocoknya tuh kayak habis makan tuh sanpu gitu. Jadi itu kayak kata kerja yang udah kayak sepaket gitulah. Habis makan, sanpu, jalan-jalan biasa. Jalan-jalan ini kalau sanpu ini nggak harus kayak ke mall atau kemana gitu. Kayak kegiatan berjalan. Atau kayak jalan pagi, jalan habis makan. Nah, itu biasanya disebut sebagai sanpu. Nomor 6, 昨天你吃了晚饭做什么了? Kemarin kamu habis makan malam ngapain aja? 昨天我吃了晚饭就收拾东西. Kemarin aku habis makan malam beres-beres barang. 收拾 di sini beres-beres, 东西itu barang. 收拾东西, beres-beres barang. Oke. Nah, di sini ada latihan bagian 8, perbaiki kalimat ini. Oke, mari kita lihat dari nomor 1. Oke, kita baca dulu biar ada feelingnya. Nomor 1, 你想想才买吧. Nomor 2, 你的病还没有好,
病好了以后才上课吧。Nomor 3，昨天我很不舒服，8点才睡觉。Nomor 4，听了我的话，就玛丽很快不哭了。Nomor 5，到中国以后，这个电影我再看了一遍。Nomor 6，今年9月他再来中国了。Oke, meskipun aku bacanya nadanya oke-oke aja, tapi ini semua kalimatnya tuh ada yang salah. Makanya soalnya itu adalah suruh kita benerin. Jadi ini pasti ada yang salah gitu. Oke. Nah, kita lihat. Sebelum kita cari tahu gimana cara benerinnya, kita harus tahu dulu ini maksud dari kalimatnya apa. Karena meskipun dia salah, tapi dia bukan salah semuanya. Dia sebenarnya udah ada maksudnya di balik setiap kalimat itu. Nah, contohnya nih nomor 1. Ini mungkin apa sih yang maksud dari kalimat ini? Mungkin dia maksudnya itu ada 2 mungkin tebakannya kalau aku. Kayak kamu mau beli aja. Dia mungkin mau ngomong kayak gitu. Atau kamu pikir-pikir dulu baru beli. Nah, ini kan aku juga masih nebak-nebak nih. Makanya aku mungkin ini kayaknya di antara keduanya deh. Kalau nomor 2 ini kan 你的病还没有好, kamu masih belum sembuh. Nanti kalau udah sembuh baru ikut kelas aja. Ya kan? Nah, nomor 3. Kemarin aku gak enak badan. 昨天我很不舒服8点才睡觉. Jam 8 udah tidur. Nah, di sini dia pengennya ngomongnya udah kayaknya. 8点, ya kan? Titik-titik 睡觉. Oke, nomor 4. 听了我的话, habis dengar perkataanku, Mali segera tidak nangis. Nomor 5. Sampai Cina, aku nonton film ini lagi. Nomor 6, September tahun ini dia datang ke Cina. Nah, ini aku tulis-tulisin dulu nih, maksudnya apa. Nomor 1, nah kalau maksudnya kamu mau beli aja, berarti bahasa Mandarin itu harusnya ni xiang mai jiu mai pak. Gitu, xiang mai jiu mai, mau beli aja. Di sini nggak cocok pakai cai. Kalau misalnya baru beli, di sini barunya itu kurang cocok sih pakai cai. Cocoknya 再买吧, baru beli. 想想, kamu pikir dulu baru beli gitu kan. 你先想想再买. Kalau nomor 2, kalimat awal itu gak ada yang salah nih. Tapi 还没有好 itu make sense aja. Tapi kalimat terakhir, kalimat berikutnya itu udah ada yang aneh. 病好了以后, titik-titik 上课吧, itu pakai 才 juga kurang cocok. Cocoknya pakainya 在. 病了以后再上课吧. Nomor 3, 昨天我很不舒服, itu juga udah bener, jadi aku gak tulis lagi. Udah bener itu aku gak tulis lagi. 8点. Oke, jam 8 udah tidur. Ini udah tidur harusnya bilangnya apa? 8点就睡觉了. Gitu, pakainya 就. Karena tidurnya kan lebih awal. Tapi kenapa aku di sini salah tulis ya? Harusnya 8点就睡觉了. Pakainya 就睡觉了. Nomor 4, 听了我的话. Oke, ini udah bener juga. Abis dengan perkataanku, ini maksudnya Mali udah habis itu gak nangis. Dengan cepat dia jadi gak nangis. Nah, gimana? Ini kalimatnya agak berantakan. Jadi kalau dirapikan itu menjadi Mali 很快就不哭了. Nomor 5, 到中国以后 sampai China, 这个电影我titik-titik 看了一遍. Nah, ini pakai 在 juga gak cocok. Kalau 在 sama yo, kalau yo belakangnya biasanya ada le, kan le bien boleh. Tapi kalau 在 itu enggak, karena kan 在 adalah lagi tapi untuk kegiatan yang belum diulang. Gitu, sebelum diulang. Nah, kalau yo adalah kegiatan yang sudah diulang. 5 dan 6 itu menguji teman-teman gimana caranya bisa pakai 在 sama yo gitu. Gimana bisa ngebedainnya? Ini dia jelas dia ada le. Kalau ada le biasanya tuh pakainya yo. Gitu, karena sudah terjadi. Ini kan 今年9月, ini udah benar. September tahun ini, 今年9月, 他 titik-titik 来中国了. Nah, pakai 在 kurang cocok jadinya 他又来中国了. Gitu. Oke, sekian saja. 谢谢大家，再见。